Pernah gak sih kalian kepikiran kemana sebenarnya sampah yang kita buang setiap hari berakhir? Mungkin kita merasa semuanya selesai begitu sampah masuk ke tempat sampah. Tapi kenyataannya, perjalanan sampah baru saja dimulai. Dan tanpa kita sadari, sebagian dari sampah itu kembali lagi kepada kita. Dalam bentuk lingkungan yang kotor, saluran air yang tersumbat, bahkan banjir. Coba lihat sekeliling kita. Di pinggir jalan, belokan, bahkan sungai, sampah masih mudah ditemukan. Bungkus makanan, botol plastik, kantong kresek, semuanya bercampur begitu saja. Meski di beberapa lokasi fasilitas tempat sampah sudah tersedia, fenomena sampah yang berserakan masih sering dijumpai. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan sampah bukan lagi sekedar persoalan kebersihan, tetapi telah menjadi masalah sosial. Karena dampaknya dirasakan oleh masyarakat secara luas. Fenomena ini juga tercermin dari data nasional. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2025, hingga saat ini tercatat sekitar 31,46 juta ton sampah dihasilkan dari 288 kabupaten atau kota yang telah melaporkan datanya. Namun, baru sekitar 32,8% yang berhasil dikelola. Artinya, sekitar 67% sampah masih belum tertangani secara optimal. Data tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi tantangan besar dan memerlukan peran bersama dari pemerintah maupun masyarakat. Kalau dipikir-pikir, persoalannya bukan hanya pada jumlah sampah yang dihasilkan. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana sampah tersebut dikelola. Masih banyak sampah yang belum dipilah sejak dari rumah. Penggunaan plastik sekali pakai juga masih tinggi. Di beberapa wilayah, fasilitas dan sistem pengelolaan sampah pun belum berjalan secara optimal. Ketika kondisi seperti ini terjadi setiap hari dan melibatkan banyak orang, dampaknya tidaklah dirasakan oleh satu individu saja, tetapi oleh seluruh masyarakat. Karena itulah, sampah termasuk masalah sosial. Persoalan ini bukan hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat, pola konsumsi, dan sistem pengelolaan yang saling berkaitan. Perubahan tentu tidak bisa dibebankan kepada satu pihak. Dari diri sendiri, kita bisa mulai dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah sejak dari rumah, dan membuang sampah pada tempatnya. Di tingkat masyarakat, kegiatan seperti bank sampah dan kerja bakti lingkungan bisa menjadi langkah sederhana yang memberi dampak nyata. Sementara itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam memperkuat fasilitas serta sistem pengelolaan sampah agar lebih efektif dan berkelanjutan. Mungkin sekarang kita tahu kemana sampah itu berakhir. Bukan hanya di selokan atau sungai, tetapi juga kembali kepada kita melalui lingkungan yang kita tinggali. Karena pada akhirnya kita wariskan bukan hanya tumpukan sampah, tetapi juga kebiasaan yang kita pilih hari ini.